Fardu wudu selanjutnya. Wasalisuha, dan adapun yang ketiganya fardu wudu adalah ghaslu yadaihi, membasuh kedua tangannya. Mana dimaksud kedua tangan? Min kaffaihi, dari kedua telapak tangannya, wa zira'aihi, dan kedua sikunya. Dari kedua telapak tangan sampai kedua siku. Jadi dimaksud tangan. Bikulli mirfaqin, dengan semua mirfaqin, semua yang ada sampai siku atau semua siku. Lil ayati, karena telah ada ayatnya. Kemudian wajibu wajib ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi, wajib membasuh jami'i semua apa saja yang ada di dalam mahallil fardi, tempat wajib dibasuh. Jadi semua yang ada di tempat wajib dibasuh, semuanya juga wajib dibasuh. Basta daging menumpang, kebetulan lak di limana andangi jari-jarinya, maka wajib juga nabasuh jari-jari yang keenam, karena tumbuh di tempat yang wajib. Bisya'rin, apakah itu bulu-bulu, wa zufrin, ataupun kukunya. Wa in tolah, meskipun kuku atau rambut itu tolah, panjang. Jelas ya dia. Kemudian far'un, satu cabang masalah. Launasiya lum'atan, seandainya ada orang berwudu, nasiyah, dia itu lupa, lum'atan. Apa makna kamu sepatunya lum'atan? Bagian yang tidak nakin air deh. Jangan dia. Jadi muat dia tong nalupei lum'atan, satu bagian yang tidak nakena air, berarti nalupena wasei. Kemudian ia dia anu nalupena waseyo fangasalat, dan dia itu terbasuh. Ingasalat lum'atun, terbasuh lum'at tadi itu fi taflitin, di dalam mentiga kalikannya. Kan sunnah 3 kali basuhan. Di basuhan pertama nalupena wasei lum'ah, tempat yang wajib mesti diwasai tapi nalupei. Kemudian naru ndena wasaya terkena basuhan. Misalnya terkena basuhan. Ndena katena wasai tapi terkena basuhan nih. Di basuhan kedua kah atau basuhan ketiga? Yang mau taslis na pakai. Berarti batasnya sampai ketiga. Atau ingasalat lum'a itu ingasalat terkena basuhan fi i'adati wudu'in, di dalam pengulangan wudu. Apa nama na ulang wudu'na dia tahu linisyanin, gara-gara dia lupa. Kan purami disan dia umak pura itu menjene sebelum selesai menjene tak paragu ubah sebandi gena lengan kan mesti mulang. Mesti mulang kembali basuhan lengan, kan lupai ragu basuhan dia gina maka mesti diulang kembali dari lengan. Kalau ragumu itu muncul setelah wudhu selesai, itu tidak ada masalah, asalnya sudah dibasuh. Jadi muak keraguanmu muncul sementara menjadi tidak selesai, maka mesti mulang kembali di tempat yang meragui. Pokoknya tadi lengan, maka kembali kok ke lengan. Nah kebetulan dia itu menjadi di gena, ternyata waktu nabase lengannya, waktu belum ragu, ada satu bagian yang nalupin nabase, dan itu wajib. Nah kena basuhan pas na ulang gara-gara lupa. Itu dia. Nah kena na basuh pas na ulang wudunya gara-gara ragu. Jadi dak dua mimai. Nah kena na basuh gara-gara min 3 kali kani. Anak na kena na basuh gara-gara na ulang jene nah. Mangapun mau bahasa dia. La dapat jawaban deh. La tajdidin. Bukan li tajdidin. Tajdidin de atap ke nisyanin. Harfu atfinya dia la tanya nafiatul jinsi. La tajdidin, bukan karena memperbaharui wudu, wa ihtiyatin,
bukan juga karena kehati-hatiannya. Mengapa mi? Ajza'ahu, maka sah. Mimadai itino narua basuhan waktu gara-gara taslis, waktu gara-gara mengulang wudu gara-gara lupa, maka sah itu basuhan. Nah dia, beda mak tajdid. Dia digena atau menjene. Ternyata waktu na menjene umpama lengamu adalah contoh. Na lupena wase bagian wajib atau ndak nakena air kan lum'ah, sesuatu yang tidak nakena selesai menjene. Pas selesai menjene, melok na perbarui wudunya. Na perbarui pas na perbarui naruami, maka itu tidak memadai karena beda niatmu titim perbarui dengan yang asli tadi. Maksudnya mua ihtiatin itu ragu naruana kembali di tapi sudah mi 3 kali ya, 3 kali tak naruana kembali tambah piap deh supaya ami ihtiat maka pas ihtiat naruah tongan base, maka itu juga tidak dianggap karena beda niat. Tanya waktu niat ihtiat berarti bukan niat itu wajib membasuh tapi kehati-hatian saja. Makanya tidak memadai kalau niat tajdid, anak niat ihtiyat. Beda kalau niat mengulang wudu karena ragu, anak mentahliskan wudu, men3 kalikan. Karena itu masih satu niat. Ya, ajza, maka sah wudunya. Kemudian warabi'uha, dan adapun syarat rukun wudu yang keempat adalah mashu ba'di ra'sihi, menghusap sebagian dari kepalanya orang tersebut. Apa mau dia termasuk kepala kan naz'ati, seperti naz'ah. Apa dengan naz'ah? Ubun-ubun naz'ah. Naz'ah ubun-ubun? Ubun-ubun aku sih. Ubun-ubun ya, jadi naz'ah botak-botak ada hijau. Enggak dia tuh botak dia deh. Itu namanya naz'ah. Kan itu masih kepala. Maupun tidak ada rambut tapi masih kepala. Itu namanya naz'ah. Kan naz'ati, seperti naz'ah. Apa tuh? Wal bayadi, dan sesuatu yang putih, alladzi yang wara al uzuni, yang ada di belakang telinga. Bagian belakang telinga tadi ya. Itu juga masih termasuk kepala. Apa dia orangnya Bashar Basharin deh, badulni ke ba'di. Mashu ba'di ra'sihi basharin, apakah itu berupa kulit au sya'rin ataupun berupa rambut. Sembarang, yang penting mubasu di basuhan kepala, tidak jadi masalah apakah yang mubasu itu kulit ataupun rambut, yang penting di kepala. Fi haddihi, dengan syarat fi haddihi, mubasuhnya sesuatu itu fi haddihi, pada ruang lingkup kepala. Coba dia tuh malaka bedua nah basuh bukan pada ruang lingkup kepala kan tidak sahih meskipun rambut dari kepala. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, meskipun yang nabasu itu hanya ba'da sya'ratin, sebagian dari sya'ratin wahidatin, rambut yang satu. Ndai ganna mesa beluak nabasu tapi sebagian dari satu rambut, maka sah juga. Yang penting dia sebagian dari kepala. Apa nama la wasadio lil ayati, karena ada ayatnya. Kan mashuba di ra'si ayatnya deh. Yaitu muat menurut ita Imam Syafi'i. Yang penting dia muat Imam Syafi'i. Tapi qala al-Bughawi, berkata al-Bughawi, yang bagi sepantasnya, muat yang bagi na pakai berarti ya sembarang muat melo sepantasnya tuh. Yang bagi sepantasnya an la yujzi'a, sepantasnya untuk la yujzi'ah, tidak dianggap memadai. Apa tidak dianggap memadai? Aqallu, kalau kurang, min qadrin nasiyati, dari sekira-kira ubun-ubun nasiyah. Jadi Bughawi, sepantasnya damu anggap asai muak yang nabasu atau yang nahusap itu kurang dari besarnya ubun-ubun. Wahia apa dio nasiyah?
ma bainan naz'ataini, apa yang ada di antara dua naz'ah. Kata itu tidak dua naz'ah. Jadi di antara naz'ah ya pun sana nasiyah. Tanah tuan dia bunuh budik nasiyah deh. Apa mana kabusnya nasiyah? Sebagian kepala. Sebagian kepala toy. Atasnya kini di antara tempat bertumbuhnya rambut. Karena kamu mau bumbu kayang itu dia bunuh deh. Kantorin nasiyah. Iya deh makna nasiyah. Jadi asam itu makna rami sikcok bagian sini. Kantorin nasiyah. Li'annahu, karena sesungguhnya Indo ini dia damire Bugawiyah. Nabita atau Bugawi dia? Mindo ini deh hue. Bugawi kapan deh? Bugawi ya? Ini apa rasamu ulau di kok? Bugawi mu deh. Ya jadi masih mau dia. Apa nama alam ma'uam Bugawi tidak cukup kalau membasuh kurang dari kira-kira nasiyah karena dianahu, karena sesungguhnya dia ibu gawi. Mengapa ibu gawi? Lam yamsah, itu tidak pernah menghusap akalla minha, kurang dari sekira-kira nasiyah. Jadi ya mau dia pendapatnya Bugawi mawan aindai cukup kalau kurang dari nasiyah, karena memang Bugawi tidak pernah menghusap kurang dari nasiyah. Tapi wahwa, dan adapun dia diumawan tahu tidak mencukupi kalau kurang dari kira-kira nasiyah, itu adalah riwayatun, adalah satu riwayat an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah. Satu riwayat dari Abu Hanifah. Ini wajib menghusap semua. Malikah. Jadi itu merupakan satu riwayat dari Abu Hanifah. Karena memang kan riwayatnya Abu Hanifah mau tidak salah, mau tania apek talui untuk menghusap kepala. Dan yang paling sicok kira-kira apa? Sepertiga kepala, kemudian kira-kira nasiyah, kemudian 3 jari. 3 jari paling sedikit. Mau riwayatnya Abu Hanifah. Ia mau pakai riwayat tuh, satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Rahimahullah ta'ala. Tapi wal masyhuru, dan adapun pendapat paling terkenal, pendapat paling masyhur anhu dari Imam Abu Hanifah, apa mau dio? Wujubu mashir rubai, kewajiban menghusap seperempat kepala. Jadi riwayat paling masyhurnya Abu Hanifah itu seperempat kepala. Walaupun ada riwayatnya kadrin nasiyah sekira-kira 3 jari, anak seperempat kepala. Ini yang baca, Anda pun baca ya, lanjut. Masku Hufai. Wajabah wagasala mahallaha
kemudian wa khamisuha, dan adapun yang kelima fardunya wudu adalah ghuslu rijlaihi, membasuh kedua kakinya, bikulli ka'bin, pada setiap ka'bin, mata kaki, atau membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Min kulli rijlin, mata kaki, min kulli rijlin, dari semua kaki. Lil ayati, karena sudah ada ayatnya. Atau mashu khuffaihi, menghusap kedua sepatunya, khuffaihima, kedua sepatu dari kedua kakinya. Lima kembali ke rijlai, tapi bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Itu syarat-syaratnya membasuh. Kemudian wajibu, dan wajib ghuslu batini taqabin atau sikabin. Apa artinya taqabin? Lipat-lipatan deh. Apa? Luban. Syakin, retak-retak deh. Terbela mak syakin deh. Wajibu ghuslu batini. Bagaimana? Taqabin. Takbin. Wajib membasuh bagian dalamnya sebuah lubang. Jadi muak ke betulak tombol letek wajib tuh dibasuh lubangnya. Wasyakin, begitupun dengan retak-retaknya atau lipat-lipatannya. Dan biasa minta Pak Galung leteknya rapa-rapa, bisa dia syakin juga. Far'un, satu cabang masalah. Lauda khalat syaukatun fi rijlihi, seandainya masuk syaukatun, penusuk. Ini dia mas susu ya. Mitame mesa pesusu. Fi rijlihi, di dalam kakinya. Kemudian wadhahara ba'duha, dan kelihatan ba'duha, sebagian dari apa? Jadi dingin, patusu durio. Ya. Mengapa nih? Wajaba kal'uha, wajib imu cabu itin durio. Malah tuh ya. Wah. Dulu atapinnya dia apa ya? Atap lodi wajaba atau kal'u. Wajaba kal'u wa wajaba gaslu. Bisa dia. Yaudah gaslu deh. Maka wajib mucabu itin durio. Kemudian ghuslu mahalliha, dan membasuh mahalliha, tempatnya tadi itu durio. Berarti pasti lubangnya wajib batang wadi kalau bukan. Apa namalah dicabu kemudian wajib dibasuh, li'annahu, karena sesungguhnya sara fi hukmi zahiri, jadilah dia itu seperti hukumnya anu yang zahir, anu bagian luar, apa latoi. Itu kalau kelihatan durinya. Fa inistatarat, dan jika duri itu istatarat, capu tama, berarti nanda latwa. Istataras kulluha, tertutup semuanya, artinya nasusui pesusu capu tama, dan jamala diweso capu tama, maka malam syarat, maka jadilah duri itu fi hukmil batin, seperti hukumnya anu bagian dalam atau batin, sehingga payasih wudu, maka sah wudunya. Jadi muak dia lato sicuk mai wajib mucabu, kemudian basuh lubang. Muak dia lato capu tama, maka tidak perlu mucabu. Sakit nasa. Ya, jadi capu tama toh mucabu. Kalau misalkan tomboni, maka itu tombona tidak dikategorikan zahir, karena tadi ini duri capu tama dia duri. Dia dikategorikan zahir, muak dia capu duri, tapi mucabu, maka itu kalau benar wajib mubasuh. Apa? Masalah pedas atau anda misal, yang penting itu kategorinya zahir, wajib membasuh. Mau pala kanan dia malah narawai, dia malah narawaya, merakio, parat main mak narawaya, otomatis tayang, dan karena dikategorikan
zahir. Kemudian walau tanaffata, dan seandainya tanaffata. Misalnya tanaffata biasa kita luka bakar tapak kambang mewai. Apa arti kamu sama tanaffata? Bengkak deh, itu dia. Tanaffata. Bengkak macam arema benjol, kan dagingnya titik kamu mak benjol deh. Ma tanaffata sangga kulitnya kambang. Sangga uli kambang nah. Walau tanaffata, seandainya ada bengkak firi jelin di kakinya au ghairihi, atau selain kakinya, maka lam yajib ghuslu batiniha, maka tidak wajib membasuh bagian dalam. Damu tumbuh-tumbuhnya tapi pertama tidak wajib. Luka bakar deh. Iya, luka bakar. Pokoknya yang penting kambang. Itu semua tidak wajib. Cacar bahasa itu kan bahasa itu cacar. Malam yatasyaqqaq, selama ia dio kambano lam yatasyaqqaq, tidak lipat apa? Tidak robek. Syaqqa kan robek. Dari rapa atau robek. Jadi mak lipat mimai, maka itu tombonna tamo dikategorikan bahwa itu batin. Apa lipat mana yatasyaqqaq. Sehingga mawami fa in tasyaqqaqa, maka seandainya dia kambang melipat mi atau kenu mi, maka wajib mi tu ghuslu batinihi, membasuh bagian dalamnya. Malam apa dia baca no? Apa artinya yartatik apa artinya? Ayah, malam yartatik, selama dapat sirapian. Misalnya sirapian proses pemulihan. Kan dia kambang biasa lipat otomatis kan langsung melengkek ke daging. Mak melengkek ke daging dan mulai maya yang pertama waya itu tidak perlu, karena itu sudah yartatik, sudah melengkek atau proses pemulihan. Yang betul itu wajib membasuh dia luka terbuka narwa kowi, kan wajib dulu dibasuh bagian apa lantona pada dasarnya. Tapi masih rapiami dan mual membalik karena sudah yartatik. Itu sudah dikategorikan batin. Nah, bahasa tadi malam yartatik. Ya lanjut. Fil ghusli atau fil ghusli dia? Hah? Ghusli deh? Iya. Annahu yukfi anbaq qad sya'ri ay ila in aqada bi nafsihi wa kulqiqa biha Man. Ya. binahwi tabu'i nafsi bi usuli sya'rihi hatta mana'a belum bi ya usul al-ma'i ilaiha walam yumkin izalatu wa qad saraha syai'u syuyukhina Zakaria Ansari bi annahu la yulhaqu bal alaihi tayammum lakin wala talmiduhu syaikhuna walladhi yutajahul al-aflu bil darurati. Ya pas
Ya, kemudian tanbihun, satu peringatan. Zakaru fil busli, mereka para ulama menyebutkan fil gusli, di dalam masalah mandi wajib, apa nama, annahu, bahwasanya di dalam mandi itu yukfah, itu dimaafkan, an batini ukadisyari, dari batin ukadisyari, tempat tercabutnya rambut. Apa ukat mak di kamus Fathul Muin? Apa? Ikatan ah? Dari batinnya ukadisyari, ikatan dari rambut. Apa sih ikatan dari rambut? Rambut gimbal kapan deh? Kepang kapan? Naik ke sini. Nggak nih, muak kepang kan di kepang itu ya deh. Dengan apa? Ita mak kepang nih. Jadi ukadisyari terkepan dengan sendirinya. Ya, geriting, sehingga mapari utama wai di bagian dalamnya kepala. Mengapa bahasa di yukfah itu dimaafkan ah? Dimaafkan dari bagian batinnya ukadisyari, pintalan dari rambut atau rambut yang terpintal itu dimaafkan. Tapi artinya dimaafkan idza in akada binafsihi, jika memang dia itu terpintal atau saling terikat binafsihi dengan sendirinya. Jadi mak dia tokonisanal mapari tama wai di kulit kepalanya, kan dia semanduk sebenarnya mak di tama wai, tapi itu diufah bagi mereka dengan syarat in akada binafsihi beda itu mak mau gimbali, itu mang gimbal. Ya. Kemudian wa ulhika biha, dan dimulhakkan dengannya. Apa yang ulhika? Mana kamusnya lah, disamakan hukumnya. Dipasitengani biha dengan rambut yang terpintal itu. Apa diulhika, apa yang disamakan? Man ubutuliyah, orang yang diberi cobaan. Binahwi tabu'in, seperti tabu. Apa tabu? Telur kutu deh. Hah? Seperti tahu medi apa? Talo utuna. Kan dia itu asap mandoe gara-gara medi lisena deh. Apa endai tada wai ke bagian dalam rambut. Atau balatoi ketombe. Tak ketombean di pasti apa? Air itu tidak langsung mengenai kulit kepala, tapi dia apa? Ubutulia, sang ubutulia, orang yang diberi cobaan ujian atau diberi penyakit. Tome di lisena, toke tombeang. Jadi apa dia tak mandoe? Maka itu kata musannif ulhika, dipasitengani hukumnya dengan orang yang tadi keribo. Berarti tidak perlu bahasa sampai ke kulitnya. Binahwi tabuin apa? Telur kutu yang lasika, yang menempel di usuli sya'rihi, pada dasar kepalanya atau pada kulit kepala. Apa nak kulit telur kutu macam mana? Ketombe itu menempel di usulnya kepala. Telur kutu simbarat dia, usulnya dia rambutnya telur kutu. Hatta hingga gara-gara di lisena, gara-gara di ketombena, hatta hingga mana awusulal ma'i ilaiha, mencegah wusulah, sampainya air ilaiha, ke bagian kulit kepalanya. Tapi walam yumkin izalatuhu, dan tidak mungkin juga dia harus izalatu menghilangkannya. Arema di paletnya sama dia, maka dimaafkan asa menurut dia. Ya, ini dia. Kemudian waqad sarraha, tata itu dibaca sarraha, darura sarraha, tata sarraha.
Dan sungguh telah sarraha menjelaskan. Ini menjelaskan Syaikhu syuyukhina, guru dari guru kami. Innemu guru dari guru kami Zakaria Al-Ansari. Kan gurunya Ibnu Hajar adalah Zakaria Al-Ansari. Apa tian nawa pendapatna guruna mawanitia bi annahu sesungguhnya orang yang ubetul ya mek di utuna mek di talo utuna atau mek di ketombena mangapai la yulhaqu biha, itu tidak bisa disamakan hukumnya biha dengan tokoni. Itu menurut pendapatnya Zakaria Al-Ansari. Nanti ini malu pas tengah nih beda hukumi. Bahkan apa dia nawa Zakaria Al-Ansari ya dia apa mau bahasa dia tapi alaihi at-tayammum, wajib baginya tayammum. Itu Zakaria Al-Ansari. Apa arti itu? Sisir. Di tayammum, kan tayammum sebagai pengganti ketika ada air tidak bisa sampai ke kulit, maka ditambal dengan tayammum. Imam Zakaria Al-Ansari tidak dimaafkan karena tidak dimaafkan carana tayammum. Tayammum itu mandu itu. Ya. Itu menurut guruna. Lakin tapi qala tilmizuhu, berkata muridnya Zakaria Al-Ansari, berarti Ibnu Hajar Al-Haytami. Mau itu muridnya tilmizu syekhina. Dan baca cuma deh. Tilmizuhu syekhuna, yaitu guru kami. Apa dia nama? Walladzi yuttajahu, adapun yang diambil dalil atau yang diambil pegangan atau diambil hujah wanita al-afu, dimaafkan toi menurut muridnya. Apa namanya dimaafkan? Di darurat, ya darurat mitino. Dan mau tanya membawa al-afu dimaafkan. Beda pendapat murid anak guru. Maksudnya dia damu atau yang membawa memberat menarik. Ya lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha Tertibun. Sama dukira Min taqdimi ghusli.